Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wa qala fi ayatil ukhra wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril muhsinin. Sadaqallahu alazim. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hadirin alhamdulillah bersama kajian akad pagi pimpinan Bangkeng Muhammadiyah Purwomar kami Selatan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua kembali bersakir di masjid yang kita ini sholat kita ini melakukan kajian rutin kita. Pada pagi hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Budi, karena kita sudah berada di bulan Dzulhijjah, tinggal 2 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Sehingga pada pagi hari ini kajian lebih spesifik akan saya sampaikan materi terkait tentang beberapa problematika terkait tentang Idul Kurban. Kalau problematika terkait tentang puasa Arafah tadi kan sudah paham. Jadi persoalan karena ini ada perbedaan. Alhamdulillahnya kita bareng dengan Arab Saudi, tidak begitu jadi problem. Tapi kalau berbeda dengan Arab Saudi itu pasti banyak sekali pertanyaan. Apakah puasa Arafah itu harus bareng dengan orang wukuf di Arafah atau tidak? Kalau Muhammadiyah dengan metode hisab 7 bulan ini kan tidak harus bareng, tapi puasa tanggal 9 Dzulhijjah, ya subuh is'a Dzulhijjah. Jadi puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Sebelum Rasulullah melakukan atau melaksanakan wukuf di Arafah pada tahun ke-10 Hijriah, puasa Rasulullah itu tidak disebut puasa Arafah, tapi disebut puasa yasumu is'a Dzulhijjah, puasa 9 Dzulhijjah. Karena pada waktu itu belum ada wukuf. Wukuf di Arafah, ibadah haji itu pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ya tahun 10 Hijriah itu pada bulan Dzulhijjah. Selama 9 tahun Rasulullah melakukan puasa tanggal 9 itu tidak ada orang wukuf. 9 tahun, sejak tahun 2 Hijriah sampai tahun ke-9 Hijriah itu belum ada orang wukuf. Tapi Rasulullah sudah berpuasa tanggal 9 Hijriah itu sejak tahun 2 Hijriah sampai 9 Hijriah. Tahun ke-10 Rasulullah tidak berpuasa karena Rasulullah berada di Arafah. Nah, itu wukuf pertama di dalam ibadah haji. Rasulullah diperintah haji itu kan tahun 6 Hijriah, tapi belum bisa melaksanakan, baru bisa melaksanakan 4 tahun kemudian, tahun ke-10 Hijriah. Sehingga Muhammadiyah berpandangan bahwa puasa Arafah itu bukan harus bersamaan dengan orang wukuf. Kalau tidak ada orang wukuf, pasti Rasulullah tetap berpuasa tanggal 9 Hijriah. Sehingga itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Nah, pada pagi hari ini
tadi saya bacakan surat Al-Kautsar. Saya yakin bapak-bapak ibu hafal betul karena ini surat yang paling favorit. Karena surat Al-Ikhlas itu kalah favoritnya kalau untuk sholat ini. Karena Al-Kautsar itu paling pendek di antara 114 surat. Ada 3 surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat. Tapi yang paling pendek itu Al-Kautsar. Kemudian Al-Ashr, Wal-Ashr, An-Nisa itu juga 3 ayat. Nah, yang agak panjang itu An-Nasr, Idaja, An-Nasr itu juga 3 ayat. Tapi Al-Kautsar ini yang paling favorit. Karena pendek banget. Meskipun surat ini pendek, tapi isinya, kualitasnya sangat luar biasa. Cuma kadang-kadang kita bacanya cepat tapi nggak memahami makna. Inna a'toina al-kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan al-kautsar kepada kalian. Apa sih al-kautsar itu? Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna al-kautsar. Jadi beberapa pendapat itu paling tidak 2 pendapat itu yang paling banyak. Yang pertama menyatakan al-kautsar itu nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nikmat di mana? Nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Nikmat di dunia tiada terkira Pak yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Sejak dengan lahir sampai sekarang, dengan hidup kata Allah latuk sudah tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyak. Jadi Allah memberikan nikmat itu tidak hanya dalam bentuk harta, kesehatan itu. Wah, kalau kita menghitung harganya itu masyarakat ngawur membayar. Oksigen yang kita hirup sejak lahir sampai sekarang itu yang dengan rupiah kan miliar. Air yang kita minum, wah, jadi sangat banyak Allah memberikan nikmat di dunia. Nah besok di akhirat Allah itu akan memberikan nikmat-nikmat yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah di akhirat. Kalau kita masuk, kalau makanya Muhammadiyah itu menghantarkan panjenengan ke depan pintu gerbang Jannatul Naim. Yang kita ketok yang ngarepe pintu. Yang mlebu jenengan kedah usaha piyambak karena apa? Muhammadiyah tidak bisa memasukkan warganya ke surga. Sebab Muhammadiyah bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak memasukkan itu ya Allah, makanya usaha sendiri. Muhammadiyah yang jadi wadah saja. Silakan masuk, silakan usaha sendiri. Apa usahanya? Ya amal soleh, makanya Muhammadiyah menjadi wadah kita. Jadi nikmat di surga, nah, kemudian yang kedua ada yang berpandangan di surga besok itulah ada satu telaga embung dan di sini embung telaga yang diberi nama oleh Rasulullah telaga Kautsar. Sehingga Al-Kautsar ini itu diartikan sebagai telaga, sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah besok di surga. Nah, terlepas dari mana pandangan itu yang benar, memang ya realitasnya kita diberi nikmat oleh Allah begitu banyak, besok di akhirat juga Allah akan memberikan nikmat kepada kita. Nah, Allah yang sudah memberikan nikmat yang begitu banyak itu Bapak Ibu tidak minta kita untuk menggantinya, tidak minta kita untuk membayarnya, tapi Allah hanya memerintahkan 2 hal. Maka di ayat yang kedua Allah mengatakan fasolli lirabbika, maka dirikanlah sholat lirabbika karena Rabbmu, bukan karena yang lain. Nah karena itu kita diajarkan di dalam sholat itu hendaknya karena lirabbika itu khusyuk. Hari juga kita bahas tentang khusyuk. Ya harus khusyuk, susah itu Pak, ya gampang. Memang perjuangan harus susah, harus diupayakan. Jangan terus menyerah, bukan satu khusyuk terus sholat sampai asal-asal. Ini harus bisa. Jadi fasolli lirabbika. Secara kuantitas saya yakin bapak-bapak ibu-ibu sudah oke sholat fardu 5 waktu sudah kita bisa. Ditambahi sholat tatawwu sudah kita tambahi. Secara kuantitas. Nah yang jadi persoalan kualitasnya. Ya kuantitas itu wis maksimal. Nah kita beralih ke kualitas. Kualitas itu tadi kebisyuan.
kebenaran dari ibadah itu. Makanya di Muhammadiyah, di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu dalam hal ibadah termasuk sholat itu harus bersifat istiqomah dan sahih. Nanti Bapak Ibu baca PHIWM bidang kehidupan pribadi itu yang babnya bab ibadah. Di situ disebutkan bahwa warga Muhammadiyah itu hendaknya di dalam beribadah itu istiqomah. Kalau tadi secara kuantitas istiqomahnya sudah, nah sekarang kualitasnya apa? Harus sahih. Sahih itu apa? Sahih itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, termasuk dalam kaitannya nanti dengan kurban. Ya, kurban ini harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan jangan sampai kita kurban gawe aturan sak diri-diri. Mantap nih Pak. Jadi sholatnya kita tingkatkan khusyukan. Kemudian yang kedua yang diperintahkan oleh Allah wanhar juga lirobika. Jadi sebenarnya kan fasoli lirobika, wanhar lirobika. Jika ada lirobikanya jadi kita fasoli lirobika wanhar. Maka sembelihlah hewan karena rob kalian juga. Wanhar itu artinya dari kata nahar itu mengalirkan darah. Artinya menyembelih. Ayat ini atau surat ini Bapak-bapak Ibu sebenarnya tidak tidak terkait dengan Idul Adha awalnya. Kenapa kok tidak? Karena surat Al-Kautsar ini turun di periode Mekah. Di periode Mekah dulu. Sementara Idul Kurban itu baru turun di periode Madinah tahun kedua Hijriah. Berarti surat Al-Kautsar itu turun dulu dibandingkan dengan perintah kurban. Maka yang dimaksud dengan wanhar itu pada periode awal, periode Mekah sampai nanti turunnya perintah kurban itu adalah perintah untuk menyembelih hewan. Nah, perintah menyembelih hewan ternak di kalangan masyarakat Arab pada masa sebelum Idul Kurban itu kan ada beberapa macam penyembelihan masyarakat Arab. Yang pertama yaitu penyembelihan hewan dalam rangka persembahan kepada berhala. Ya kalau kita masyarakat kita kata sesaji-sesajian wow lewat perempatan di tengah ada perempatan apa sih itu kan dalam itu orang bahas satu isi lewat satu bahasa ini buat ternyata kepala kubunya ini batu kuburan loh itu batu kubur ini masa kok betul bang tibo ini ada mau bangun rumah itu boleh udah untuk persembahan. Itu ada seperti itu di masyarakat Arab Jahiliyah juga begitu. Nah kemudian yang kedua juga penyembelihan kaitannya dengan nazar. Jadi orang Arab itu dulu itu juga sering bernazar, termasuk kakeknya Rasulullah itu kan punya nazar. Nazarnya apa? Karena punya anak 9 laki-laki semua. Nazarnya kalau nanti lahir anak yang ke-10 laki-laki lagi, anak ke-10 akan aku kurbankan. Bisa dikurbankan anaknya. Lah kok Allah berkehendak yang lahir ke-10 itu laki-laki ternak. Maka karena sudah bernazar harus dilaksanakan, dibawalah si bayi yang baru lahir itu ke hadapan Baitullah, di depan berhala-berhala di situ, mau dipersembahkan, disembelih di hadapan berhala. Ning kakang-kakangnya bayi sing mau udah ora setuju, nek adike sing lahir ke-10 mau dikurbankan disembelih oleh bapaknya. Sehingga ketika bapaknya itu sudah mengorbankan menyembelih itu, kakak-kakaknya itu merubuni bapaknya yang terlibat anaknya apa adike ora disembelih. Dan kebetulan waktu itu yang memegangi tangan yang sedang pegang pedang itu Pak Abbas bin Abdul Muthalib, bapaknya Abdullah bin Abbas. Saking kencengnya nyekeli tangannya bapaknya, pedangnya muncul karena jidatnya batuke ya, sehingga di jidatnya ini ada luka. Nah itu yang diceritakan oleh Abbas kepada Rasulullah.
Ya Rasulullah, tahu nggak kamu bekas ini? Apa paman? Ini dulu bapakmu ketika akan disembelih oleh simbahmu, kami semuanya itu nggak setuju, ya, memegangi sehingga terlepas pedangnya kena juga. Jadi yang mau dikorbankan bapaknya Rasulullah Abdullah. Nggak jadi. Nah karena sudah bernazar kena kafarot, denda, nggak dijalankan, maka bapaknya Abdullah, kakeknya Rasulullah kemudian mengganti nazarnya tadi dengan menyembelih 100 ekor onta. 100 ekor onta setunggal, 100 ekor itu dibagi makan ada yang dipersembahkan. Nazar. Maka ibu kalau nanti ada yang nazar kemarin aku itu ganti tol, itu ganti tol nanti beli 110. Itu dunia apa? Asal main beli 1/7 itu ya. Kebanyakan itu ganti tol tapi lihat kan yang belinya 1/7. Beli 10 kambing, ya 10 sapi. Itu harus dilaksanakan kalau enggak. Jadi nazar. Yang ketiga penyembelihan akikoh. Jadi akikoh itu juga ada sebelum Islam lahir. Masyarakat Arab itu juga Mekah ketika itu sudah biasa anaknya lahir itu disembelihkan kambing untuk dipersembahkan. Cuma bedanya ketika masyarakat Arab itu akikoh menyembelih hewan akikoh itu setelah disembelih darah dari hewan sembelihan tadi itu kemudian diuratkan atau diusapkan ke kepalanya tadi. Darahnya tadi diusapkan. Biar apa? Biar mendapatkan berkahnya. Nah ini yang kemudian di dalam Islam nanti akikah ini ritualnya diganti tidak begitu. Jadi darah dialirkan ke bumi, kemudian dagingnya dimasak, dibagikan kepada masyarakat, kemudian anak itu diusap ya langit-langitnya, langit-langit mulutnya itu dengan kurma. Nah ini yang bedanya ada perubahan. Nah itu ketika Al-Kausar itu jadi fasol ini wanhar di situ, itu artinya nyembelih itu, ya, nyembelih hewan. Nah ketika Idul Adha, Idul Kurban yang turun, maka wanhar pun juga diartikan menyembelih hewan kurban. Nah untuk memperkuat perintah itu Rasulullah SAW itu bersabda yang populer man wajada sa'atan falam yudoki fala yakobana musolat. Barang siapa yang punya kelapangan rizki di hari Idul Adha, kemudian dia tidak mau berkurban, maka hendaknya dia tidak mendekat ke tempat sholat kami. Sing tahu sholat malah nih, tapi bagi orang yang artinya ini sebenarnya sabda Rasulullah ini pressure terhadap orang kaya yang tidak mau berkorban. Orang Islam kaya tidak mau berkorban. Artinya kalau mampu berkorban tapi tidak berkorban, ya dijelaskan rausan aku dari umat Muhammad. Apa sih pemerintah korban rakyat kok aku jadi umatnya Muhammad. Besok di akhirat ketika ya Rasul aku umatmu, wah dikorban rakyat kok aku umatku. Para yang korbannya musolanya kan gak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami, gak usah ngaku-ngaku sebagai umatnya kalau mampu. Nah berdasarkan ayat dan hadis itulah Bapak Ibu, kemudian para ahli fikih berkesimpulan bagi orang yang mampu hukum berkorban itu ada yang mengatakan wajib dan mengatakan wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Ya harus dilaksanakan. Termasuk dalam hal ini yang berpendapat seperti Imam Abu Hanifah wajib kalau mampu. Kalau dia nggak berkorban bisa. Ini nggak mampu ya tidak. Yang kedua sunnah muakkad. Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka kita sangat dianjurkan. Tadi saya sampaikan 10 tahun Rasulullah, 9 tahun Rasulullah menemui Idul Adha, beliau tidak pernah tidak berkorban. Bahkan kurban yang terakhir dalam itu haji, pada saat haji wada, beliau disebutkan berkorban 100 ekor unta. 63 ekor unta beliau sembelih,
sendiri dengan tangannya 37 disembelih oleh Ali bin Abi Thalib menantunya. 1 ekor unta. Ini aku gede kan nanti. Jadi dia kan boleh sapi tak ton lebih. Yang kurang dari 1 ton pasti begitu susu. Protes. Orasi do sapi ku ya kurang dari 1 ton, akhirnya sapi di wong Sleman. Wong butuh legian 1 ton berapa? 0,8 berapa. Jadi Rasulullah 100 ekor. Dan setiap tahun beliau berkurban. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa sih yang sebenarnya diperintah oleh Allah untuk berkurban? Kalau tadi dikaitkan dengan pasal li rabbika wanhar, kemudian fala ya rabbana musholana, itu ada keterkaitan antara orang yang sholat dengan kurban, itu ada keterkaitan. Maka yang memperhatikan itu sebenarnya yang diperintah oleh Allah untuk berkorban itu 1 orang abdul, orang Islam yang sudah sholat secara rutin dan mampu. Islam sholat di sini sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Idul Adha. Ini sholat 5 waktu juga. Nah kalau misalkan hanya sholat Jumat sama sholat Idul Adha kan? Gak ada kan? Sehari-hari gak sholat tapi nih Jumatan maka. Wah, makanya Jumatan pun lebih banyak jamnya daripada sholat subuh. Karena wah nih Jumatan itu kok nonton itu ngadem kursi rodo jadi terke kok. Pakai mobil biasa aja di beberapa masjid. Sampai harus pakai mobil biasa pakai kursi roda itu. Jadi mungkin 5 waktunya di rumah. Tapi ada yang memang nggak sholat 5 waktu, tapi jadi ya nggak apa-apa lah. Yang penting sholat tadi ya. Minimal. Ada minimal lagi Pak, bukan Jumatan dia. Yang Idul Fitri, Idul Adha. Nah, bagaimana kalau begitu? Ya nggak apa-apa. Gitu. Mampunya segitu mungkin ya, belum ya. Nanti dakwanya kita bisa. Jadi minimal itu ya orang yang sholat. Karena apa Pak? Ada kaitan antara sholat itu. Jadi nanti pada waktu Idul Adha penyembelihan hewan kurban, ketika hewan kurban itu disembelih, nilai penyembelihan itu bisa ada 2 kaitannya dengan sholat. Apa yang dimaksud dengan ada 2? Bisa nanti sembelihan itu menjadi sembelihan biasa, kayak kita nyembelih hari-hari biasa. Artinya tidak ada nilai kurban. Jadi nyembelih memang iya, tapi nilainya bukan kurban. Kan eman-eman. Wis nyembelih ini anak dewa ini aku kurban dari ibu jadwal datanya ada di situ som ibu kurban nama kita. Ini sembelihannya jadi sembelihan biasa. Yang kedua bisa memang itu nanti sembelihannya sembelihan kurban. Apa yang membedakan? Sholat. Sholat bedanya. Coba Bapak Ibu perhatikan ada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah itu menyampaikan man dabaha qabla sholat fahuwa dabaha li nafsi. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum dilaksanakannya sholat, para ahli fikih kemudian berbeda pendapat tentang hadis ini. Apa yang dimaksud dengan sholat di situ? Yang dimaksud sholat di situ adalah sholat Idul Adha. Tapi ada yang memahami udah ya sholat semua, harus sholatnya lengkap. Sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat, termasuk sholat Idul Adha. Jadi siapa yang nyembelih sebelum sholat itu maka sembelihannya hanya untuk dirinya sendiri, sembelihan biasa. Hanya orang tahu sholat. Kurban tapi orang tahu sholat. Itu jadi belum sholat, dikerjakan sebelum sholat. Kalau sholat, pokoknya orang yang sholat Idul Adha. Jadi sembelihan biasa. Bahayanya gitu. Tapi barang siapa waman dabaha ba'da sholat, barang siapa yang menyembelih hewan kurban itu sesudah sholat, maka fakot taman nusukuhu. Maka itulah sembelihan yang sesuai dengan yang sempurna sesuai dengan sunnah. Sehingga sembelihan itu menjadi sembelihan kurban. Jadi besok itu di tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 itu ada sembelihan itu nanti sembelihan biasa, sembelihan
Karena tadi ukurannya di sholat. Nah, berani nggak Pak Takmir, Pak Panitia menyampaikan ketika ada Pak Pulau dari kurban dengan pun sholat dereng. Cara sholat. Dakwahnya di situ loh Pak. Berani nggak? Ah, di tempat saya ada itu ya. Teko itu nanti sholat bosan. Wah, sholat, alhamdulillah sholat. Wah, kalau itu dari nanti sholat nih Pak, aku bisa. Nah, kalau mau daftarin, ikut aku kumpul lagi. Sing ra sholat kumpulnya dari biji. Sebab nanti ketika yang tidak sholat ini campur dengan sing sholat, kesakit sing sholat. Kalau menenek sapi, wong pitu, ono siji sing ra sholat. Dia tidak baik Pak. Caranya tidak baik Pak. Dengan ben kurban ini jadi kurban tenangan, sok sholat itu lah saya. Minimal sholat itu lah. Kurban sholat itu lah. Ada Jumat nanti terus 5 waktu. Inilah dakwah kita ngajak diawali dari kurban tadi. Emang loh dengan kurban wis niat-niat sesuatu dijibuk nang akhirat. Ternyata nilainya untuk kurban karena jadinya durung sholat. Ini ngomongnya jangan ngomong makani dhewe dipanggil karena ketua panitia jadikan tapi jadikan kan bikin pulau dan ngomong yang penting ini mau dakwah disampaikan bagaimana caranya maka tetapi kalau untuk Islam Pak dia tapi ini bukan masalah Islam bukan kaitannya kalian sholat tadi jelaskan kepingin sembelihannya dari sembelihan kurban atau sembelihan biasa oh jangan pilih kurban sapi untuk sholat. Ini saya ngomong ke Bapak Panitia, Pak Takmir insyaallah masuk. Ketua ranting pokoknya sih. Nah begitu Bapak Ibu pasal li robbika itu di situ. Nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kurban itu dilaksanakan setiap tahun. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli. Hai manusia, sesungguhnya wajib atau dari sunnah muakkad ya, atas setiap keluarga untuk berkurban dan menyembelih hewan kurban setiap tahunnya. Jadi setiap tahun bukan seumur hidup sekarang. Udah satu daerah itu Pak, wongnya omahe gede-gede, ya penghasilannya ya wis lumayan. Ning masjidnya rata sing kurban. Ketika ditanya kok bukan sing kurban itu, pun rangkumun nanti kurban sedoyo tak takut. Jadi kalau sudah pernah kurban semua, tidak ada lagi yang kurban. Karena dianggap berkurban seumur hidup. Padahal 1 tahun setiap tahun. Nah di sini Rasul mengatakan ala kulli ahli bait. Atas tiap-tiap keluarga maka berkurban itu atas nama keluarga. Bukan atas nama person karena mereka berkorban itu kewajiban keluarga. Bukan seperti zakat fitri. Kalau zakat fitri ala kulli muslim atas tiap-tiap muslim. Pak Rodo Rasulullah zakat fitri ya ala kulli muslim mewajibkan zakat fitri tiap-tiap muslim. Tapi kalau ini ala kulli ahli baiti keluarga. Nah karena keluarga Bapak Ibu, maka penyebutan nama sahibul kurban ya cukup keluarga saja. Keluarganya Pak Budi ya Pak Budi aja. Bu Budinya tidak perlu kemudian Mary kok disebut Bapak terus bertahun-tahun kurban Pak Budi. Bu Budi ini nyaman gantian dong Pak. Aturannya tidak begitu. Aturannya itu atas nama keluarga. Nek Pak Budi itu sing wonten di atas nama Pak Budi sebagai kepala keluarga. Rasulullah selama 9 tahun berkurban termasuk yang haji wada itu 100 ekor tadi. Tidak pernah Rasulullah itu menyebut kurban atas nama Ibunda Aisyah, atas nama Ibunda Ummu Salamah, atas nama Ibunda Maimuna. Tidak pernah. Semuanya atas nama Rasulullah sebagai kepala. Maka ibu tidak usah Mary. Cukup atas nama keluarga. Yang penting bukan disebut nanti Pak tidak dirobikan. Oh, boleh disebut orang kurban, kira kurban. Ini nggak penting itu. Yang penting dirobikannya tadi apa artinya disebut namanya tapi nggak dirobikan. Nggak itu mahal. Maka saya lebih ekstrim mengatakan wis ora usah dipantang ini patanan.
pertama, sing penting sing ngerti kurban kuwi tukang sembelih karo wong sing kurban. Rasa disebutke sing A sing B apa. Transparansi Pak laporan itu enggak logika. Karena ketika namanya disebut sebagai sing kurban, dodone terus terus orang disebut ngaku-ngaku, aku kurban kok orang disebut. Iya, panitia ini pasti. Itu menyebabkan tidak logika. Ekstrimnya kayak gitu, tapi kan ya sudahlah buat laporan. Jadi cukup tukang nyembelih sama orang yang korban aja kasih ini ya. Nanti kamu disembelih namanya. Gak usah diumumkan pakai pengeras suara gitu. Untuk menjaga keikhlasan. Nah maka cukup kepala keluarga. Rasulullah saja nggak pernah kok ganti-ganti nama keluarga. Korban kok kita itu senang kali ganti ya. Tahun ini bapaknya, besok ibunya, besoknya lagi anak pertama, ngapain gitu. Masih banyak tuh Pak. Nah iya ini warga Muhammadiyah biasanya nggak begitu. Karena tuntunannya Rasulullah tadi, Rasulullah nggak pernah ganti. Kalau istrinya itu nggak pernah tersebut ada riwayat Rasulullah berkorban atas nama istrinya. Lalu kalau Rasulullah mencontohkan begitu kita ikuti. Nah Rasulullah nggak mencontohkan begitu, ngapain kita bikin-bikin? Buatan mantep nih maklum ibadah itu kalau mantep-mantepan. Contohnya bagaimana? Tapi namanya shopping. Bagaimana Rasulullah itu berkorban? Nah, jadi ibu udahlah serahkan kepada kepala keluarga. Kecuali kalau dalam anggota keluarga itu memang mampu semua. Boleh. Boleh saja anaknya mampu sendiri, korban tidak apa-apa. Tapi yang disyariatkan ini memang atas nama keluarga. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau berkorban itu atas nama orang yang sudah meninggal? Ini juga masih banyak terjadi di masyarakat. Tidak usah. Ngapain orang yang sudah meninggal kok diajak-ajak disebut-sebut sebagai satu korban? Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan Rasulullah itu membolehkan atau mencontohkan. Ada hadis kaitannya dengan persoalan sedekah. Yang kemudian hadis itu dijadikan sebagai dasar bahwa sedekah aja boleh, ya berarti korban pun juga boleh. Dan bisa karena korban itu ibadah khusus, sehingga tidak bisa kemudian yang dikatakan itu sebagai. Selain itu Bapak Ibu, di dalam hadis tentang sedekah ini kan Rasulullah hadisnya kan begini. Inna umik tulitat nafsuha walam tutsi wa uturuha lau takallamat tasaddaqah. Maka Rasulullah kemudian ketika ditanya fahallaha ajrun inna tasaddaq, Rasulullah menjawab na'am. Coba Bapak Ibu perhatikan hadis ini. Rasulullah ditanya, ibuku meninggal mendadak. Kata sahabat ini, saya yakin kalau ibu saya itu masih sempat untuk berwasiat, pasti ibu saya itu akan berwasiat agar aku bersedekah. Ini nggak sempat wasiat, karena mendadak lagi. Maka sahabat tadi bertanya, apakah boleh kalau aku bersedekah untuknya? Jadi afahalaha ajrun inna tasaddaqtu anda. Siapa yang sedekah di sini? Anaknya, bukan ibunya. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah? Mana korban tadi? Siapa yang korban? Yang masih hidup. Pahalanya bisa diberikan kepada yang meninggal. Tapi enggak disebut sebagai shahidul kurban. Kenapa enggak disebut sebagai shahidul kurban? Kalau disebut sebagai shahidul kurban, ya nanti kena aturan sholat tadi. Yang meninggal mau sholat orang. Apa nih kuburan sholat? Ini alam kubur apa ya sih sholat? Udah nggak sholat. Ya nggak sholat kok. Jadi nama shahidul kurban. Nanti jadi sembelihan biasa. Meskipun ketika hidup dia sholat, tapi kan sudah meninggal dia tadi nggak sholat Idul Adha. Oh ya terus ruhi tempon di lapangan itu sholat itu kan tidak. Itu yang pertama. Yang kedua sekali lagi
Rasulullah tidak pernah memberikan contoh beliau pernah menyembelih hewan kurban atas nama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang sudah wafat. Kalau memang itu baik, pasti Rasulullah 9 tahun tadi itu pasti beliau salah satunya mosok garwanipun boten nanti disebut sebagai Sayyidul Kurban yang sudah sektor itu. Harusnya dipakai loh. Anaknya Qasim yang juga sudah meninggal dulu tidak pernah disebut. Kasihan itu. Besok nggak duit tumpangan bu. Bukan sirotol mustaqim. Karena apa? Nggak pernah kurban. Padahal kurban itu tidak untuk tumpangan. Tapi kan ada yang katakan karena tadi setahun seumur hidup sekali, wis tahu kurban akhirnya nggak kurban kenapa? Aku wis duit tumpangan. Besok gue nyendang sirotol mustaqim. Cukup siji wae. Kok nek kokeh malah bingung lagi. Jadi dulu kan kita diajari kurban itu untuk kendaraan, enggak, bukan. Rasulullah nggak pernah memberi contoh istrinya sudah meninggal, anaknya sudah meninggal, ibundanya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Itu di atas namakan jadi sahibul kurban, tidak pernah. Lah kok kita kok gawe-gawe ini kurban ibu ulang ya. Namanya ibu saya sudah meninggal berapa tahun? 50 tahun yang lalu. Saya nggak tahu dia tulis tidak usah yang hidup saja, kecuali kalau memang yang meninggal itu tapi sudah bernadar tahun ini mau berkorban, nadarnya itu disampaikan kepada anaknya, atau mungkin nanti anaknya mengira kalau ibu sempat berwasiat pasti belum menyampaikan tahun ini kurban, karena yang belum pernah kurban. Tapi kalau sudah pernah kurban dulu hidupnya sudah pernah kurban ya sudah selesai. Nadar atau sudah maka warga Muhammadiyah tidak dianjurkan, tidak dituntutkan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Cukup bagi yang hidup saja agar kurban itu mengalir aja pahalanya kepada seluruh anggota keluarga. Sehingga ketika Rasulullah itu menyembelih hewan kurban, Rasulullah kemudian berdoa. Nah, doa inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang penting ya. Doa ini yang monggo Bapak Ibu bisa untuk membacanya ketika Bapak Ibu menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Memang ada yang menyatakan bahwa ketika hewan kurban itu disembelih, kita dianjurkan untuk hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Itu selama kita mampu untuk menghadirinya. Kalau tempatnya misalkan di tempat kita ini ya hadirlah ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga Sohibul Kurban hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Nah, ketika hadir itulah dituntutkan untuk berdoa. Jadi yang berdoa itu bukan hanya nyembelih, yang berkorban itu juga berdoa. Berdoanya saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah pada hafal, karena bacaan doa yang dibaca itu doa yang dijadikan sebagian doa kita itu. Cuma yang dulu menjadi perdebatan antara Ustaz Haji Hidayat dengan saudara kita apa itu NU itu nih tentang doa inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Itu kan kalau ada inni wajjahtu itu bukan doa kita. Tapi kalau wajjahtu wajhiya itu yang doa. Nah, yang dipersoalkan oleh Ustaz Haji Hidayat itu kan ini wajah itu dijadikan sebagai doa. Itu doa ketika kurban, bukan ketika sholat. Intinya sholat itu tidak pakai ini, hanya wajah itu. Jadi bedanya itu teman-teman kita karena pakai kabiro walhamdulillah kasiro wa subhanallah wa ta'ala ini wajah itu nggak terima sampai bongkar-bongkar kitab semua balik-balikan. Ya memang hadisnya itu untuk doa kurban. Di akhir kurban itulah kemudian Rasulullah membaca Allahumma minka walaka wa anni wa ahli bismillahi wallahu akbar. Kalau di dalam hadisnya itu kan Allahumma min Muhammad wa ahlihi dan min ummati Muhammad. Nah kita tadi itu Allahumma minka walaka wa anni wa ahli bismillahi wallahu akbar. Jadi setelah tadi ini wajah itu sampai wa ana minal muslimin, nah kemudian ditambah. Itu ketika kita
menyaksikan penyembelihan kurban. Jadi bagi ibu-ibu khususnya hadir meskipun hanya penyembelihan, setelah itu karena sudah sepuh dan ini pun belum untuk mengikuti dagingnya diantar dan beliau dan kadang belum masak. Jangan nggak datang mencari dagingnya tok. Orang dungo, orang teko, sing dibeli cuma dagingnya tok. Yang mana itu dagingnya tok. Karena tidak doa. Jadi doa ini juga penting. Ketika kita itu hadir dalam penyembelihan kurban, meskipun ya tidak, ya kalau Pak misalkan saya nyembelihnya itu di luar mana jauh ya sudah. Ketika panjenengan nyerahkan bayar lewat kurban, pembayaran itu aja dengan dungo gitu. Karena itu ibadah kurbannya diterima oleh Allah sebagai ibadah yang berpahala. Nah itu bapak-bapak, ibu, beberapa hal terkait tentang ibadah kurban. Kemudian yang juga sering menjadi ramai itu kan apa itu pembagian daging kurban. Bagaimana sih sebenarnya aturan pembagian pendistribusian daging kurban ini? Kalau kita baca ayatnya memang ya disebutkan di dalam Al-Quran itu bahwa bagian daging kurban itu pada wajibat dibuka, fakulu minha, fatimul qani, falmu'na. Jadi daging hewan kurban itu kalau sudah dikuliti, tinggal dagingnya dicatat-catat dibagi, maka ada 3 pihak yang berhak menerima daging kurban. Siapa? Yang pertama fakulu minha. Fakulu minha itu kembali kepada sahibul kurban. Artinya sahibul kurban itu boleh untuk menikmati daging kurban. Bukan berarti wah sahibul kurban wis kurban kok sesuk jaluk untuk kurban ya wis kudu dilpahunga memang diberita fakulu minha. Jika di dalam hadis itu juga diceritakan ketika Idul Adha itu Rasulullah pernah masak bareng dimakan bareng. Dimakan karena memang itu dimakan baru silakan. Kemudian yang kedua, Fatimul Qani, beri makanlah kepada orang-orang yang rela terhadap dirinya diberi makan itu. Fatimul, jadi berilah makan dengan daging kurban tadi orang-orang yang rela dirinya dengan apa yang ada padanya. Artinya orang yang tidak minta-minta. Nah ini maka para murid mengatakan itu hukumnya hadiah, karena dia nggak minta-minta, dikasih hadiah. Wal mu'tar, dan berilah makan orang-orang yang meminta-minta, orang miskin, maka hukumnya sedekah. Nah sehingga tadi hewan kurban itu dagingnya itu terbagi menjadi 3, dimakan oleh sahibul kurban atau muslim kurban. Yang kedua untuk orang yang tidak meminta-minta tadi hadiah. Yang ketiga untuk sedekah, orang yang jadi terbagi menjadi 3. Nah 3 itu Pak, apakah harus sepertiga? Tidak ada ketentuan. Tidak harus kemudian sapi itu dibagi 3. Ya, misalkan kalau 120 kilo berarti 40 kilo. Nah terus yang 40 kilo pertama berikan sahibul kurban. Yang kedua nanti diberikan kepada hadiah tadi. Yang lagi 40 lagi untuk tidak. Jadi tidak ada ketentuan harus sepertiga. Bahkan sahibul kurban setengah aja boleh, kok separuh itu boleh. Paling lah dirasani kurban. Tapi nggak apa-apa. Dan saya kira untuk 40 separuh tadi seandainya itu diminta sahibul kurban, separuh itu tidak untuk sahibul kurban sendiri itu. Mosok mangan. Itu kan untuk keluarganya, kerabatnya, dibagi-baginya. Tidak apa-apa. Bahkan penyembelihan kurban itu, misalkan saya kurban dengan teman-teman saya, terus sudah tak sembelih di rumah saja, di halaman rumah, terus nanti kita bagi-bagi sendiri dengan sembelih kurban itu boleh ya. Karena panitia itu sebenarnya kan tidak ada. Nanti di bagian terakhir. Jadi itu Bapak Ibu, pendistribusian hewan kurban itu tertuju kepada 3 kelompok. Siapa kurban? Orang yang tidak minta, berapa bagian-bagiannya monggo dijaga. Kalau di masyarakat kita kebanyakan yang diberi itu siapa? Hadiah itu. Pokoknya sak kampung jalur kabeh. Ada. Orang jalur boleh dikai kabeh kok. Sing miskin sing jalur kok pasti wong 10.
cinta kalau ini Pak udah dibaringi kan. Rata-rata kan meskipun nggak minta tapi mengharap. Karena orang dikai terus mau aku tahun ini orang dikai Pak. Itu tandanya dia minta. Coba betul ngomong jadi kan ngomong aku ngomong jalur yang isi loh. Maka hadiah tadi itu. Dan yang paling banyak dibagi di kampung-kampung kita itu jadi minta-minta di petani itu kan orang yang tidak minta-minta. Meskipun tadi mengharap-harap tapi kan nggak minta. Nah kalau sepertiga tadi, sing miskin itu yang luwe oke, 40 kilo, sing miskin ini belum 10. Wah itu gede-gede, nah sing hadiah, sak kampung nih, 40 dibagi sak kampung, bahkan sini-sini ya, nggak imbang. Makanya kan kita sudah diratakan semua, berarti kan. Ya maka tadi dari realitas itu saja, memang pernah Rasulullah itu juga di dalam kurbannya itu hampir sebagian besar disodakokan, pernah. Jadi pernah hadis Rasul menceritakan dimakan bareng-bareng, dimasak oleh Rasulullah sampai kuahnya itu dibanyaki, kuahnya airnya itu dimakan bareng-bareng, pernah. Tapi pernah juga Rasulullah itu bagi-bagi itu sodako. Ali diberitakan sodakokan semua, kasihkan sodako. Pernah. Nah, karena itu dalam pembagian pendistribusian hewan kurban ini memang berbeda dengan pendistribusian zakat fitri. Ada beda. Sehingga tidak harus untuk orang miskin. Tapi kalau seandainya bapak-bapak ibu berkorban untuk diberikan pada orang yang miskin tadi, tentu nilainya ada plus. Karena memberi makan pada orang yang miskin. Nah kemudian yang terakhir karena waktunya tinggal 5 menit, yang terkait tentang panitia. Sebenarnya Bapak Ibu kepanitiaan di dalam berkurban itu tidak ada. Tidak seperti zakat fitri ada amilnya, zakat ada amilnya. Tapi kalau kurban tidak ada panitia. Memang ada hadis dari Ali ini yang menceritakan bahwa Ali diperintah Rasulullah untuk ngurusi kurbannya. Jika di sini inilah hadis landasan bahwa Rasulullah pernah membentuk panitia. Ini panitia yang disebut di hadis ini panitianya satu orang, Ali saja. Ali diperintah oleh Rasulullah untuk ngurusi kurbannya. Nah Ali sebagai panitia itu patuh terhadap sohibul kurban. Kalau di kita kan sebaliknya, sohibul kurban yang harus patuh terhadap panitia. Ini wale ini. Ramanut sebelah diri ono. Nah ini acaranya panitia gitu. Baik saya ada prihatin ada panitia yang sampai orang masuk ya kok sebelah diri ono. Iya sih. Mau Rasulullah itu memerintahkan Ali aja, Ali itu patuh. Sehingga Ali itu tidak berani untuk melanggar apa yang dipesankan oleh sohibul kurban. Meskipun di sini sohibul kurbannya Rasulullah. Yang ketika Rasulullah itu melarang jangan kau bagikan semua kulitnya, dagingnya, sampai pelana, ontanya itu bagikan semuanya. Ya sedekahkan semuanya. Jangan ada yang dijual, jangan ada yang jagal diberi bagian dari hewan kurban. Untuk pesannya Rasulullah, Ali patuh. Dan kalau kita malah juga nih, maka saya menyampaikan sohibul kurban itu punya hak penuh terhadap hewan kurban. Punya hak penuh. Sehingga kalau panitia itu mau ngapa-ngapain dengan kurban itu izinnya oleh sohibul kurban, bukan yang panitia. Panitia itu hanya melaksanakan perintah dari sohibul kurban. Sehingga kalau yang paling baik itu panitia itu terdiri dari sohibul kurban dan keluarganya. Karena hak kurban itu ada di sohibul kurban. Segala sesuatu keputusan ada di sohibul kurban. Nah terus dibentuk panitia menyerahkan monggo dilaksanakan. Tidak kemudian panitia itu menjadi eksekutor keputusan. Maka tadi harus patuh terhadap. Nah termasuk dilarang untuk dijual. Memang ini menjadi perdebatan Bapak Ibu. Kulit, kepala, kaki itu di masyarakat kita itu ternyata banyak yang berminat. Sehingga pada pesan, saya besok pesan kepalanya ya. Pikir saya pesan itu minta. Kalau ada seperti gimana ya kasih. Minta kan tadi, kasih orang yang minta tadi. Putar tadi. Ada orang pesan besok pesan kepalanya. Oke.
ternyata pesannya itu mau beli, bukan dikasihkan. Loh kalau sohibul kurbannya tadi itu orang baikan, sohibul kurbannya ke tangan, usul Pak, yang kita tadi go diparingi kepala sapi yang bagian sohibul kurbannya saya dan kelompok saya kasihkan. Panitia untuk makhluk, ini didor ini kan di operasional, nggak boleh wong sohibul kurban ngasihkan kok. Sing sedekah bisa sohibul kurban bukan panitia. Kalau panitia yang ngomongnya sakit ini kan dipesan pun nanti ditumbas, enggak boleh. Kalau sohibul kurbannya, enggak saya mau sedekah. Nah, itu kan termuncul mantra masuk sebelah kiri. Nah, ini iya. Misalnya sohibul kurban saya sedekah terhalangi oleh panitia yang menjual kepala tadi. Ini kan jadi ini kok orang korban kok jadi seperti ini ya. Makanya tadi itu ya. Jadi kasihkan. Saya ingin kakinya Pak, ya kan jangan dijual karena Rasulullah melarang kita untuk menjualnya. Panitia menjual itu nggak boleh. Nah kemarin ada tanya orang, Pak bagaimana hukumnya kalau kita menjual kepala tadi itu, kulitnya kita jual, terus kita belikan kambing. Kemudian kita korbankan lagi bisa kita berikan. Nah ini termasuk fatwa tarjih itu kan menyatakan begitu boleh. Cuma saya berpikir, ini dilarang kok ya boleh alasan jadi betul. Jika logika saya itu ya berbeda sedikit dengan tarjih. Logikanya gini, ini kan larangan. Jadi korupsi itu dilarang kan? Larang haram hukumnya kan, dilarang itu kan nggak boleh. Ada orang korupsi, terus digombang-gombang. Ada orang mencuri, terus hasil curiannya dia gunakan untuk sedekah. Karena sama dong, larangan menjual, larangan mencuri, kode-kode dilarang. Tidak boleh lagi, orang keras larang, jangan dijual, sedekahkan. Lalu ini dijual, menjual itu nggak boleh, itu melanggar. Hasil penjualan yang dibutuhkan, kan kode kan. Belum manfaatnya ini juga bermanfaat kok kalau disedekahkan, sama bermanfaatnya. Apa kalau disedekahkan tidak bermanfaat? Bermanfaat. Sedekahkan yang lanjut bisa memanfaatkan. Terserah lanjut mau menjual atau apa urusannya lanjut. Di Depok begitu kasihkan lanjut semua. Nah, lanjut kemudian digunakan untuk macam-macam biaya pendidikan, untuk beasiswa. Karena lumayan loh Pak, terkumpulnya bisa sampai 40 juta, bisa untuk nolong yang miskin tadi. Tapi kan bukan panitia yang jual lanjut, sudah kasihkan sedekahkan. Selesai. Jadi panitia yang ngatur, jadi tidak boleh. Kan bukan beli kambing lagi, ya kan gitu loh. Hasil penjualan itu nggak boleh ini kok. Logikanya gitu, tapi fatwa tarjih memang ya kalau itu untuk kemaslahatan diberikan. Ya, dengan bisa memahami seperti itu. Saya baca fatwa tarjih itu kalau digunakan untuk dia nggak boleh itu kalau dijual terus untuk kepentingan yang lain. Jadi bukan untuk kurban pribadi. Misalkan untuk masjid di karpet itu jadi kulit dijual oleh panitia, terus panitia untuk karpet di masjid. Tapi kalau dikembalikan tadi diberikan kambing terus untuk kurban, fatwanya saja itu diberikan. Nah, cuma tadi logika saya belum bisa menerima. Ya kita monggo itu saya. Itu bapak-bapak ibu beberapa hal problematika yang sering muncul dalam kehidupan kita ketika Idul Adha. Jadi bertahun-tahun sering terjadi, maka kita perlu cerdas di dalam menghadapi fikih Idul Adha. Saya kira itu Bapak Ibu jam 6:15 kalau nanti ada yang mau disampaikan silakan. Dulu kalau ada satu, boleh saya tanya Pak? Mengenai daging kurban itu saya pernah mendengar bahwa penyimpanannya itu di Rasulullah tidak boleh lebih dari 3 hari. Bagaimana itu? Itu sudah dicabut oleh Rasulullah. Jadi larangan itu memang dulu diberlakukan oleh Rasulullah. Sudah dicabut dan sekarang boleh dimakan, boleh disimpan lebih dari itu, jadikan kornet yang sampai bertahun-tahun baru dibagi, tidak apa-apa. Sekarang kan yang modelnya seperti itu. Lanjis itu juga sudah membuat apa itu konkretisasi gitu ya. Jadi
di dalam bentuk kaleng gitu, apakah itu rendang, apakah itu tengkleng atau daging kaleng, sehingga bisa tahan lama supaya tidak habis di saat itu, dia tidak mubazir kayak kurban, kayak zakat fitri itu. Zakat fitri itu ketentuan terakhir hasil munas kemarin itu kan bisa dibagi sepanjang tahun, tidak harus malam itu habis, tidak. Bisa ditampung dulu di lajis, dibagikannya nanti dijadikan misalkan ATM beras orang miskin dulu, jadikan modal. Itu putusan terakhir, tapi belum banyak yang berani melakukan itu. Bagi kabeh pokoknya bumi itu tutek. Nah, akhirnya banting si pabrik KI zakat fitri akhirnya bagi kakak. Korban ya gitu. Boleh disimpan, dibagikan nanti. Kalau tadi itu sedekah orang miskin ya, orang miskin kasih setiap 1 minggu sekali makan daging, kasih koresnya kasih, kan senang jadi. Itulah manfaatnya. Jadi itu sudah dicabut oleh Rasulullah, larangan sampai 3 hari tidak berlaku di luar itu ya, karena sudah dicabut oleh Rasulullah. Awalnya memang dilarang lebih dari 3 hari, 4 lebih dari 3 hari. Oke, perkataan berjaga. Kalau di lingkungan kita itu kan tadi dia semua dikasih non kemudian ketika suatu saat yang kemudian ingin membantu baik tenaga ataupun uang begitu mungkin beri terpal gimana itu Pak? Ya itu hukumnya hadiah aja. Hadiah dari saudara kita muslim, bantu untuk beli beras, untuk beli sayur. Yang penting dia tidak kurban. Dan di tempat saya itu ikut kurban. Dia bantu uang. Ya, bantu uang untuk operasional. Terima aja sebagai hadiah, bukan sebagai kurban. Termasuk kalau dia ikut kurban, anggap aja itu hadiah, bukan kurban. Yang diterima terus disembelih bareng-bareng, makan panitia. Jadi hadiah. Dan non muslim juga boleh. Fatwa Raja itu membolehkan non muslim dikasih sebagai media dakwah. Ya, siapa tahu dengan dikasih itu terus ya, hatinya terbuka, ternyata orang Islam itu ya mi'at, terus dapat hidayah, kan kita nggak tahu. Itu media dakwah. Jadi boleh itu diberikan kepada non muslim. Meskipun dengan catatan kalau yang muslim sudah semua. Jangan sampai yang muslim belum dikasih, yang non muslim malah dikasih. Jadi problem. Bagaimana Bapak Ibu? Saya kira ini yang bisa kasih pada bagian ini. Maaf tidak ada kurang berkenan. Aku lu melihatnya astagfirullah. Innahu wal ghafurur rahim. Subhanallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.